Saya Dr. Suraidia Dwi Wahyuni, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Prima Husada, Malang. GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan atau esofagus. Kondisi yang disebut juga dengan reflux gastroesofagus ini dapat menimbulkan berbagai gejala antara lain nyeri ulu hati, heartburn, dan berbagai gejala lainnya dari dada bagian bawah serta bagian perut atau ulu hati. Faktor pencetus dari GERD antara lain yang pertama adalah overweight atau kelebihan berat badan atau juga disebut obesitas. Kedua bisa disebabkan karena sedang dalam kondisi hamil. Ketiga bisa juga karena merokok yang terlalu berlebihan. Keempat disebabkan penyakit jaringan ikat yang disebut skleroderma. Kelima adanya penyakit hiatal hernia, yaitu ada tonjolan di dalam perut yang menyebabkan makanan sulit masuk ke dalam lambung. Keenam, obat-obatan golongan tertentu. Apa saja obat-obatan itu? Yang pertama adalah obat-obat asma. Pada beberapa obat bisa menyebabkan mencetuskan GERD. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan antidepresi. Ketiga adalah obat-obatan penenang. Keempat adalah obat-obatan tensi golongan tertentu antara lain amlodipin dan nifedipin, tapi tidak semuanya. Dan yang kelima adalah obat-obatan nyeri golongan NSAID. Obat-obatan nyeri baik itu nyeri sendi maupun nyeri yang lain, biasanya beberapa obat tersebut dapat memicu terjadinya GERD. Tanda dan gejala GERD yang pertama adalah heartburn. Heartburn adalah rasa terbakar di dada tengah. Bisa juga rasa terbakarnya dirasakan di dada kiri maupun dada kanan. Kemudian bisa diikuti dengan keluhan mual. Kemudian bisa juga diikuti dengan keluhan regurgitasi atau rasa makanan kembali ke mulut. Kemudian bisa juga diikuti dengan keluhan mulut berbau. Kemudian juga bisa diikuti dengan rasa nyeri tenggorokan dan juga batuk kronis. Gejala lainnya biasanya yang jarang diperhatikan adalah sering terjadi karang pada gigi. Itu juga bisa disebabkan karena regurgitasi atau reflux dari asam lambung ke dalam mulut. Pada penyakit GERD, kita harus waspada juga dengan penyebab lainnya, antara lain dari penyakit jantung. Kemudian juga apabila di atas 50 tahun dengan riwayat keluarga dengan adanya keganasan, kemudian adanya anemia atau kekurangan darah yang terjadi secara tiba-tiba, kemudian terjadi kondisi mata kuning, muntah yang menetap, serta adanya penurunan berat badan yang berlebihan, kita harus memeriksakan diri untuk pemeriksaan lanjutan antara lain seperti endoskopi. Dengan endoskopi kita akan mengetahui apakah ada penyebab lain atau kegawatan lain yang menyebabkan GERD tersebut. Kegawatan pada GERD antara lain apabila nyeri perut disertai dengan kesulitan untuk makan dan minum. Pada kondisi tersebut dapat menyebabkan dehidrasi baik ringan, sedang maupun berat. Kegawatan lainnya antara lain apabila produksi asam lambung terlalu berlebihan, maka bisa juga terjadi lecet atau luka pada lambung. Bisa menimbulkan gejala seperti muntah warna hitam atau muntah darah, dan juga buang air besar dengan warna hitam atau perdarahan di saluran cerna. Pada sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi puasa tidak memperparah GERD. Hal itu kemungkinan bisa terjadi karena pada saat puasa kita makan lebih teratur, di mana ada sahur, buka puasa. Kemudian juga pada saat puasa kita menghindari merokok. Kemudian yang ketiga, pada saat puasa biasanya pasien akan mengurangi atau mengelola stres dengan lebih baik sehingga kondisi reflux atau kondisi asam lambung berlebihan bisa dicegah. Tapi pada kondisi tertentu apabila asam lambung berlebih dan memang kita tidak nyaman pada saat berpuasa, lebih baik tidak dipaksakan untuk berpuasa. Berpuasa pada pasien GERD yang pertama adalah harus tetap sahur dengan menu makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, hindari makanan yang memicu produksi asam lambung, antara lain makanan yang pedas, kemudian makanan yang berminyak, kemudian makanan yang berkafein, sayuran yang sulit dicerna seperti kubis, kemudian juga hindari soda, santan, dan juga makanan yang asam. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengurangi rokok. Jadi pada saat sahur dan buka sebaiknya tidak merokok. Yang keempat, pada pasien dengan yang overweight atau obesitas atau kelebihan berat badan, hindari memakai baju yang terlalu ketat. Kemudian yang kelima, apabila kita minum minuman obat-obatan nyeri seperti golongan NSAID, maka pastikan kita dalam kondisi sudah makan, bisa diminum setelah buka puasa. Hindari makanan-makanan yang berlemak tinggi seperti gaji, kulit ayam, dan kita bisa ganti dengan makanan yang tidak digoreng, antara lain
Ayam dipanggang, kemudian telur direbus, dan juga ikan bisa juga dilakukan dipanggang. Hindari daging merah yang terlalu berlebihan. Kemudian perbanyak serat. Jika sahabat Prima mengalami keluhan seperti yang dijelaskan tadi dan juga pengobatan awal serta pencegahan yang dilakukan tidak ada perbaikan, maka silakan konsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Prima Husada, sahabat menuju sehat.